Silakan diisi untuk absensinya. Ini materinya. Oke, silakan diisi dulu. Saya tunggu sampai apa namanya 23 berarti 20 ya. Tolong diisi yang ini absensinya. Pak, kemarin absensi saya hadir, Pak. Apakah cek, Pak? Dari SI atau TI? TI, Pak. Sudah ya. Empat lagi ya, sini.
Oke. Ayo, dua lagi. 20, 21. Yang belum absensi, tolong diisi. Sekarang saya mau panggil satu-satu. Untuk yang isi formnya. Paling nggak supaya saya ingat mukanya gitu. Nggak ingat muka Fajar doang. Bisa, Pak. Dua 20, satu orang lagi. Satu orang lagi, siapa yang belum? Oke, kita coba absen dulu. Kalau satu orang ketahuan ya. Baik. Yang namanya saya panggil, tolong dinyalakan kameranya sebentar. Saya mau lihat mukanya. Kenapa? Supaya tahu. Jangan sampai kita kuliah, kalian tahu muka saya, tapi saya nggak tahu muka kalian. Oke, pertama dari A. Abdullah Huzaifi. Hadir, Pak. Oke, Abdi ya. Baik, terima kasih. Aldi Setiawan. Hadir, Pak. Oke, Aldi Setiawan. Lalu Andrian Satria Karim. Hadir, Pak. Oke. Lalu ada Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Oke, Doni, terima kasih. Ada Fatle Matelo Manulu. Fatle. Hadir, Pak. Oke. Terima kasih. Ada Fahrul Rohim. Hadir. Iya, Pak Rohim mukanya. Saya kameranya nyala sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Hadir. Fajar Kurniadi. Nah ya, udah ada. Hadir, Pak. Giesta Rahma Putri. Hadir, Pak. Oke, ada Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Muhammad Misbahuddin. Muhammad Misbahuddin. Oke, Nurul Fauzia. Hadir, Pak. Nurul, ada Reza Nur Arifin. Reza. Hadir, Pak. Oke, baik. Ada Ridwan Prasetya.
Tuan mic-nya sayangnya ada masalah tuh. Baik, Rifki Setiawan, Hadir, Pak. Rifki Setiawan, ada Salsa Dwi Agustiana, Hadir, Pak. Salsa, ada Cindy Prasetya Nugroho, Hadir, Pak. Cindy baik, Tovan Firdaus, Hadir, Pak. Firdaus ada Wendy Nur Hermansyah. Hadir, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih semuanya. M. Soleh, Pak, belum disebut, Pak. Oh iya. Muhammad Soleh, M. Ridwan, Pak. Muhammad Soleh, Iya. Pak. Iya, betul. Saya juga belum, Pak. Fikri. Bentar, coba dia lihat. Tadi soalnya baru absensi diisi belum linknya? Sudah, Pak. Oke. M. Ridwan, Pak, belum, Pak. Absensi ini baru sampai 20. Yang masuk kan ada 26 ya. Coba saya udah mau pulang lagi. Berarti ada 24. Yang belum tadi siapa aja? Muhammad Salahuddin belum ada, belum isi. Coba diisi linknya. Sebenarnya sih isi link atau enggak? Maksud saya gini kan, kita kan sebenarnya sudah saya bilang ya, kita bisa pakai kuliahan punya Pak Ono atau pakai yang biasa juga is oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah juga. Maksudnya kalau yang misalnya kalau pakai platformnya Pak Ono, Pak Ono berarti nggak perlu pakai absen. Tapi kalau yang masih biasa berarti harus pakai absen. Seperti itu sih. Sebenarnya nggak perlu harus nggak perlu harus isi. Tapi kalau kalian mau ikut, oke nggak apa-apa. Absen juga oke. Itu aja. Karena kalau absensi kan lumayan nih, dapat 15 poin. Gitu. Kalau 15 poin berarti kan seandainya ada kurang contohnya misalkan tadinya 80 tapi absensinya 15 poin terlolos di 10 poin jadi 90 gitu. Lumayan ya. Jadi yang ini silakan diisi. 26. Oke, good. Coba saya download. Oke. Yang belum, boleh. Siapa aja? Sebutin tadi. Fikri, Pak. Mau Soleh, Fikri, oke, Ahmad ya. Lalu siapa lagi? Tegar udah belum Tegar? Belum, Pak. Oke, baik.
Ya, Rifki Alagi Fauzian juga baru ya, baru ini. Oke, sebentar. Coba saya sorting dulu waktunya. Oke, kawan yang terakhir. Oke, Ahmad, Atta ya, Atta. Ya, Pak. Baik, ada Muhammad Ridwan Wahyu Al-Yasin. Hadir, Pak. Oke, ada juga Adinda Lutfia Balkis. Adinda. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi. Pada malam hari ini kita membahas tentang belum bisa. Pada malam ini kita membahas tentang sejarah sistem informasi, komponen sistem informasi sama user interface-nya. Nah, mungkin di sini kalian nggak asing dengan komponen-komponennya karena ya sering dipakai lah. Mungkin. Masa user interface juga sama. Paling yang agak ini di sejarah. Baik. Di sini sejarahnya sistem informasi itu awalnya dulunya komputer itu belum ada sistem informasinya, baru hanya single text ya, jadi seperti kalkulator atau pencatatan waktu ataupun kayak ini buat tabel balistik untuk militer. Jadi pertama kali di tahun 1940 alat digital itu belum ada sistem informasinya, baru sistem elektronik. Jadi kebanyakan dulu itu dipakai buat tabel balistik untuk militer dan pencetakan slip gaji ya. Dan ada data di ANSCAP-nya, absensi. Baru di tahun 1950 informasi dikembangkan. Jadi pengembangan itu kurang lebih dari tahun 60 tahun 50 sampai ke 60. Dan di tahun 66 di situ ada aplikasi umum programmable yang baru terdiri dari digit 0 dan 1 di PANSCAP-nya untuk mempercepat proses programming. Dan pada tahun 66 juga ada OS 360. OS 360 ini digunakan oleh mainframe IBM di awal tahun 1966. Dan OS ini pula yang membantu NASA, menolong NASA untuk membantu manusia ke bulan. Dan sininya selanjutnya si sistem informasi ini dilengkapi dengan library yang dimana ada inputnya, ada outputnya, atau beberapa kode yang dapat dibaca oleh manusia. Itu sejarah singkatnya. Nah, kalau ini sejarah informasi dari si mainframe-nya. Mainframe itu komputer yang besar gitu. Jadi di tahun 1950, nah di sini baru pelopor untuk sistem informasinya. Jadi tadinya yang simple, baru ada batch-nya, ada interrupsinya, output-inputnya, buffering, retesting, spoiling, runtime library, link loading, dan ya banyak lagi pokoknya fiturnya itu ya. Lalu di tahun 1959 ada sistem operasi namanya Shell, dilepas sebagai utility integrated untuk IBM 704. Nah, IBM 704 ini ya seri device ya. Jadi dulu sistem informasi itu ngikutin bukan dulu sih, sudah sampai sekarang juga sama gitu. Cuma bedanya
nggak kayak apa ya, fleksibel sekarang gitu. Jadi sistem inovasi bisa banyak beberapa device. Kalau dulu hanya tertentu aja. Jadi ada sistem berbasis set untuk device-nya IBM 704, lalu ada 709-nya, dan 7090. Walaupun digantikan oleh IPSIS atau IPJOB di 709 sama 790-nya. Di tahun 1960-nya, si IBM ini pada OS 360, konsep apa ya namanya? Jadi si IPSIS 360 ini mencatat semua penggunaan sumber daya, termasuk alokasi memori, program dan data, ruang file, penguncian file saat update, seperti itu. Jadi di tahun 90 si IBM 360-nya memulai maksudnya konsep yang awalnya singkat di apa namanya ditambah beberapa fitur tersebut, yaitu dari alokasi memori, program, ruang file di hard disk, penguncian file pada saat update. Nah, pada saat itu pula di 1960 ada alternatif sistem informasi CP67 untuk S360 dan 67 ya. Dan sistem informasi lainnya digunakan di seri IBM S360 itu ada COS 360, Compatibility System Operating System, ada DOS, Disk Operating System, ada TSS, Sharing System, ada Step Operating System, ada BOS, Basic Operating System, dan ICP, Airline Control Program, dan beberapa sistem non-IBM seperti MTS, Michigan Terminal System, MUSIC, Multi-User System for Interactive Computing, dan ORFILE, Stanford Sharing System. Dan di tahun 90, Control Data Corporation mengembangkan sistem operasi Scope untuk batch processing-nya. Dan pada tahun 1961 di sini apa ya, bacanya susah. Bureau Corporation memperkenalkan B5000 di tahun 1961 dengan sistem MCP, Master Control Program. Di MCP ini juga apa ya, beberapa inovasinya itu ada memori virtual pertama kali digunakan di 1961 juga dalam masa pengembangan AS 400. Selanjutnya di 1970-an ada University Minnesota menciptakan sistem operasi Kronos yang selanjutnya disebut dengan NOS dan pada tahun 1910-an. Interface-nya merupakan ekstensi dari Dartmouth Basic Operating System. Dan di tahun tersebut juga ada kontrol data dan University Illinois mengembangkan sistem operasi Plato yang menggunakan display plasma panel dan jaringan time sharing jarak jauh. Nah, si Plato ini juga termasuk mempunyai fitur ada real time, chat, game, dan interface. Unifect, nah untuk di tahun tersebut juga Unifect membuat komputer komersial pertama proses sistem operasi ESEC seperti halnya mainframe. ESEC juga berorientasi pada batch mengatur dalam magnetik, radar, dan lain perintah. Dan di tahun 1970, Unifect juga membuat real-time basic sistem untuk melakukan time sharing skala besar. Jadi dari akhir 1960 hingga 1970-an, ya kemampuan hardware
berevolusi ya. Berhasil di porting agar dapat berjalan lebih dari satu sistem. Jadi udah banyak lebih fleksibel gitu. Nah, masuk ke komputer ini. Backup komputer atau bisa disebut dengan PC kalau kalian ini PC atau kayak laptop lah. Kalau mainframe besar, kalau komputer itu kecil ya. Jadi awal sistem operasi untuk komputer ada PC DOS. Mungkin karena kalau saya kenal sih MS DOS ya, atau DOS bisa buat di mana di Windows ya. Atau bukan di Windows sih, maksudnya kayak Dell, kayak ASUS dan lainnya gitu. Lalu pada mikrokomputer juga untuk macOS adalah salah satu OS yang pertama kali menggunakan GUI ya. Jadi si macOS ini menggunakan GUI. Nah, di tahun 1980-an ada OS CP/M yang banyak digunakan untuk komputer. Ini mirip dengan Microsoft MS-DOS. Sangat populer karena dia dipilih sebagai sistem operasi IBM PC. Jadi apa sih namanya? Karena IBM terkenal, ini versi PC-nya gitu. Dan tahun 1860 juga Apple, sekarang jadi Apple Inc. Meninggalkan seri Apple II-nya dan memperkenalkan Apple Macintosh. Ya, bisa bilang Apple yang kalian tahu, ya entah itu MacBook-nya, MacBook, iMac, dan apa ya, jamnya juga. Itu Macintosh. Kita menggunakan GUI dengan macOS-nya. Dan dimulai pada tahun 80-an diperkenalkannya CPU 8386 arsitektur 32 bit. Nah, di sini baru mulai mempunyai kemampuan multitasking seperti kayak mainframe. Dan pada saat juga Microsoft merespon dengan mengambil Dave Calter untuk mengembangkan sistem informasi PMS Digital Economic Corporation. Nah, si Dave ini juga mengembangkan sistem operasi Windows NT yang menjadi dasar dari sistem operasi Microsoft. Jadi dasar yang kita pakai sekarang adalah Windows NT. Nah, juga di Steve Jobs ini, salah satu dari Apple, memulai Nextcom Computer Inc. mengembangkan sistem operasi Nextstep kemudian dibeli Apple dan digunakan bersama dengan kode dari FreeBSD sebagai inti dari macOS. Nah, ini untuk yang Linux. Nah, untuk Linux sendiri bermula pada 1980 ya, 80-an. Yaitu dimulai dari JN2 project oleh aktivis programmer namanya Richard Stallman. Jadi dia tujuannya adalah bagaimana membuat benar-benar free. Jadi arsitekturnya, codingnya itu di-copy dari Unix semua. Kan Unix itu kan berbayar waktu itu. Punya hak cipta. Nah, dibuatlah namanya GNU Project. Sukses karena dia free, tapi agak kurang produktif aja. Nah, pada tahun 1991 baru ada mahasiswa dari computer science dari Finland namanya Linus Torvald dibantu oleh beberapa relawan untuk membuat kernel Linux. Dalam kemudian jadi komponen GNU membuat sistem informasi yang lebih komplit ya. Nah, pada saat 1992 juga lahirnya namanya Linux. Linux atau disebut dengan GNU atau Linux ya. Lalu ada BSD juga turunnya dari Linux yang disebarkan oleh Universitas California di tahun 1970. Dan BSD disebarkan dengan bebas dan diporting ke banyak komputer. Mungkin cara coba kalau mau install di
laptop atau di virtual box. Nah, biasanya akan memperoleh beberapa micro devices seperti FreeBSD, NetBSD, dan OpenBSD. Lalu masuk ke komponennya. Ada beberapa komponen dalam sistem informasi, ada kernel. Kernel itu software dasar yang berkomunikasi dengan hardware. Di atasnya kernel nanti ada namanya driver, device driver. Lalu di sistem informasi juga ada eksekusi program ya execute, dia menjalankan program seperti itu. Ada interupsi. Interupsi ini adalah sesuai dengan namanya mengutus, mendahulukan perintah yang terbaru. Jadi kalau ada interrupt, si OS ini akan hold dulu program yang ada, lalu menjalankan program yang maksudnya program baru yang di-call, dijalankan. Dan baru setelah itu akan dijalankan kembali. Pada sistem informasi ada dua mode. Di sini ada mode supervisor dan protected. Mode supervisor ini tugas-tugasnya rendah, yang membutuhkan akses tidak terbatas ke perangkat keras. Jadi seperti mereka bagian memori ditulis dan dihapus dari komunikasi dengan perangkat seperti kartu grafis. Kalau protected mode sebaliknya digunakan untuk hampir segala sesuatu yang lain. Aplikasi yang beroperasi dalam protected mode akan hanya dapat menggunakan perangkat keras melalui komunikasi dengan kernel. Jadi bisa dibilang protected mode itu posisinya adalah ketika kita sudah login di OS-nya. Misalkan udah ada tampilan Linux-nya, masukin ini ataupun Windows, berarti dia sudah masuk mode protected. Dan kalau misalnya supervisor mode itu ya berarti BIOS-nya atau UEFI-nya. Jadi di sini ketika program pertemuan dijalankan, maka secara otomatis berjalan di mode supervisor. Nah, beberapa program pertama berjalan sebagai BIOS atau EFI atau bootloader, dan sistem operasi memiliki akses terbatas ke perangkat keras. Memori virtual ini adalah memori yang dibuat dari hard disk atau storage. Biasanya ada di Linux, yaitu swap memory. Linux membuat memori untuk cadangan jika RAM-nya itu adalah tidak sama Windows ada, walaupun sebenarnya bisa dibuat pakai aplikasi tambahan. Kalau masuk multitasking, nah satu komponen si sistem multitasking yaitu dapat mengerjakan beberapa teks, padahal sebenarnya mengerjakan tetap satu. Secara terlihat dia mengerjakannya berbarengan. Nah, multitasking biasanya dilakukan dengan menggunakan time sharing. Berarti setiap program itu berbagi waktu. Jadi ada namanya scheduler, program Word berapa waktunya, Excel berapa waktunya. Kalau misalnya ini ya bisa adanya deadlock atau kayak bisa jadi stuck ya. Besoknya tidak mumpuni. Nah, di sini juga context switch. Jadi context switch-nya adalah proses di mana sebuah kernel sistem, kernel ini berisi sebuah program scheduler. Scheduler ini yang memberikan waktu-waktu kepada sebuah program eksekusi. Lalu contoh diberikan pada sebuah proses untuk mengizinkan program mengakses ke CPU. Ketika sudah, CPU-nya dipakai untuk menjalankan beberapa program, dia entah folder, cari folder, sharing segala macamnya.
Lalu akses tersebut dikembalikan lagi ke kernel. Gitu. Di sini disebut dengan context switch untuk dapat dilakukan, untuk dapat diberikan kepada program yang ingin menjalankan. Nah, di sistem informasi juga namanya cooperative multitasking. Nah, di sini ialah mode awal yang diatur alokasi untuk sebuah program disebut cooperative multitasking. Dalam model ini, ketika kendali diberikan ke program oleh kernel, program dapat dijalankan selama program inginkan sebelum secara eksplisit menggunakan kontrol panel. Nah, memang ada beberapa kekurangannya. Jadi kalau ada program jahat, jadi yang berfungsi tidak hanya mencegah program lain tetapi bisa menggantung seluruh sistem jika memasuki infinite loop. Kekurangan si multitasking. Nah, yang baru-baru ini pakainya adalah preemptive multitasking. Filosofinya adalah memastikan bahwa semua program diberikan waktu di CPU. Jadi setiap program dikasih waktunya mau berapa lama prosesnya. Ini menunjukkan bahwa semua program harus dibatasi dengan beberapa waktu. Mereka diizinkan untuk dihabiskan di CPU tanpa diinteraksi. Untuk mencapai hal ini, karena sistem operasi modern menggunakan sebuah interaksi berjangka. Jadi ada waktunya juga. Sebuah protected mode timer atau oleh kernel memicu untuk kembali ke mode supervisor setelah waktu yang ditentukan telah berlalu. Nah, lalu mode preemptive multitasking ini diperluas aplikasi ke device driver kode kernel sehingga sistem operasi memiliki kontrol penuh atas internal runtime-nya. Lalu ada access disk dan file system. Access disk berarti si OS ini dapat mengatur file pada komputer menggunakan direktori atau folder. Lalu untuk file system sendiri biasanya untuk beberapa OS hanya mengenali single file system. Kayak Windows, beberapa ada NTFS, ada FAT, FAT3, ada FAT32, XFAT juga. Cuma kadang-kadang suka ini, suka mau kebaca. Nah, tapi ada pula juga yang sistem operasi itu dapat mengenali beberapa file sistemnya, seperti Linux, itu hampir semua bisa ini, karena dia mempunyai virtual file system atau VFS. Jadi tanpa harus ininya, dia dapat mengenal beberapa sistem. Lalu ada device driver ini. Nah, device driver adalah perangkat yang spesifik pada komputer yang dikembangkan untuk memungkinkan interaksi antara hardware ke software atau interface-nya maksudnya. Jadi ada kernel ke device driver baru ke sistem informasinya, baru ke user interface. Ada komponen sistem informasi juga ada networking. Nah, biasanya networking ini kalau kalian pakai buat internet, buat sharing file, sharing printer, buat scanner juga sama. Lalu ada security-nya. Jadi kalau security pada sistem informasi itu ada namanya membedakannya itu dengan privilege dan non-privilege, dengan autentikasi magnetik atau biometrik. Maksudnya itu pakai kartu, biometrik itu pakai scan jari ya, ataupun untuk dijadikan itu menggunakan firewall atau beberapa protokolnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Bagian sistem informasinya, jadi bagian di bawah ada hardware-nya. Di sini hardware. Di hardware itu ada file system, ada COM, kalau ada namanya human, resource, auditing, security, program, output, input, system call.
input dipakai sistem call akan program masuk ke interface baru digunakan oleh si usernya. Lebih seperti ini bagiannya. Lalu ada lagi dengan namanya user interface. Interface ini ada dibagi dengan 3. Ada comment interpreter, graphical user interface, sama face of interface. Kalau comment interpreter adalah seperti command line, seperti CMD, command prompt, yaitu dengan command line yang diketik. Biasanya comment interpreter ini dipakai sama administrator yang paham banget. Maksudnya yang sering dia mengerjakannya hanya gitu aja gitu. Jadi beberapa step yang mana sebenarnya bisa di-run dengan sekali buka filenya, karena programnya itu bisa di-save. Kalau bisa di Windows dan di CMD, saya biasa pakai buat tim mapping drive ya. Karena suka bilang kalau jadi ada beberapa drive, misalkan kalau ada 5 drive, caranya gimana dia pakai gitu, pakai command line. Lalu ada graphical user interface. Nah, di sini ada graphical user interface ini pertama kali digunakan oleh itu dari si macOS, si Macintosh. Pada dasarnya, ya bedanya kalau command line adalah kita ketik perintahnya, kalau graphical interface adalah ketika kita menggunakan kursor seperti ini, ya sebenarnya ini udah ada perintah-perintahnya gitu. Di kanan ke kiri perintahnya tuh ada seperti itu. Ada lagi dengan case of interface. Nah, kalau interface ini memilih ya, atau bisa dibilang dua-duanya. Kadang-kadang menggunakan dua, atau kadang-kadang menggunakan command interpreter. Seperti itu, ada command line-nya. Jadi ya bisa dibilang kalau bisa keduanya di-combine, karena contoh ada ini kalau kalian pernah mengalami kerusakan Windows apapun yang lain sama aja. Atau Windows atau Linux, filenya sistemnya crash, gimana cara ngambil data? Nah, itu yang susah. Sebenarnya tetap bisa, itu pakai command prompt. Jadi kurang lebih mungkin nanti kita ketemu untuk selanjutnya kita belajar command line, standar command line. Ya apa sih standar tuh? Copy, move, delete, read, lagi edit ya, standar kan. Terus move, pindah directory, remove, kayak gitulah. Lalu ya choice itu sudah sih. Sampai tadi mau tanya. Nah, paham ya, masih mudah. Nah, sekarang ada yang udah bisa instalasi Windows? Linux? Udah ya? Di virtual kok, Pak. Iya, nggak apa-apa, sama aja. VirtualBox sama nggak VirtualBox. Kalau ngeliat VirtualBox susah juga kan. Ini mesti tahu ini juga susah. Jadi contoh ini remove the file. Sedikit kasih kalian sharing. RAM-nya 4 dari berapa tuh? 102, 14, 16, 19.
storage-nya kita coba kasih sebenarnya saya mau coba untuk kemarin masih gagal sih. Kelas pagi saya coba untuk ini masih gagal. Oke, storage-nya oh. Sebentar, saya validas dulu bentar. Harusnya sih nggak lama. Di sini yang pakai open source sampai mana? Pak, Ya, Bu. saya izin pulang kantor dulu Pak, bentar. Boleh. Ya, silakan. nanti gabung lagi saya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, mau tanya Pak. Itu ya harus Windows 7 kah atau opsional Pak? Opsional apa aja. Saya pakai Windows 7 buat mempercepat. Yang penting kan sebenarnya step by step-nya paham. Ini buat tablet, ini custom, pasti bisa pakai custom. Next. Opsional kok, bisa pakai Windows 7. Kalau punya Windows 8 boleh, nggak apa-apa. Kalau Windows 7 kan lebih apa sih namanya? Lebih ringan lah. Dan nggak terlalu lama, itu aja. Jadi minimal berapa 1 GB ya? Ya 2 GB itu udah enak gitu kalau pakai Windows 7. Kalau Windows 10 ya minimal 8. 4 minimal banget. Nah, baru nanti kita coba untuk yang install Linux-nya. Mungkin di next week kita untuk belajar apa namanya command line. Di sini udah dia baca-baca ini open course-nya Propono. Baru lihat-lihat. Iya Pak. Jaringan dan beberapa instalasi server. Oh iya, nggak apa-apa tuh, bagus tuh. Jujur saya tertarik beberapa dari ininya kayak remapping remastering Linux itu satu. Ada lagi namanya Converted, saya belum buka tuh, belum pernah coba. Ada lagi namanya buat ROM Android. Kebetulan Android saya nggak tahu kenapa nih suka apa sih suka nggak bisa set nomor, saya nggak tahu kenapa. Apa namanya udah berapa kali ya, reset udah 2 kali, Flashroom sekali. Di Flashroom waktu itu lancar normal, saya nggak tahu kebanyakan ini kali ya, kebanyakan isi, kebanyakan login. Jadi kalau mau set itu nggak mau.
Jadi kalau save, dia tiba-tiba ini sama SMS mau masuk. Ada lagi sama ya remastering itu apa namanya Ubuntu. Jadi ada beberapa fitur yang bisa sekalian digunakan. Oke, ada tugas. Tugasnya sih simpel. Kalian mau masing-masing atau kelompok? Tugasnya apa, Pak? Maaf. Tugasnya ini. Cuman apa? Kelompok aja, Pak. Tugasnya tuh Mandiri aja, Pak. buat ini aja, buat tutorial lah. Maksudnya cara install Windows dan Linux gitu doang. Didokumentasikan gitu. Yes, betul, didokumentasikan. Jadi saya pengennya sih kalian kasih link ke saya, link apa namanya, diupload ke YouTube, kasih link aja ke saya bisa lihat. Jadi saya nggak perlu nyimpan videonya, saya butuh linknya aja sebenarnya. Di upload Google Drive aja bagaimana, Pak, daripada di YouTube? Boleh, tak apa, Google Drive boleh, itu juga boleh. Cuman kan kalau YouTube sebenarnya, ya nggak tahu juga sih kalau kalian, kalau saya kan mikirnya gini, ya ketika kalian upload, ya walaupun ya namanya install Windows sama install Ubuntu, kalau kalian cari udah banyak gitu kan. udah banyak yang aku udah banyak yang, tapi ya apa salahnya sih sebenarnya gitu. Iya nggak apa-apa juga, terserah. Yang penting saya butuh linknya aja gitu. Linknya aja, sama nanti ada satu lagi sih, jadi tugas sebelum UTS ada 2, setelah UTS juga ada, pas sebelum UAS juga ada 2. Jadi kalian lebih suka mana? Mau pakai yang saya mayoritas sih memang pakai VM, boleh ya pakai VM aja nggak apa-apa. Ya justru pakai VM, kalau nggak pakai VM susah dokumentasinya kan. Maksudnya kurang bagus. Bisa sih bagus, cuman alatnya banyak. Alatnya tuh banyak, ya macam-macam ya, dari kameranya, pakai handphone, tripodnya lah, taruh di meja lah, tata cahayanya harus bagus lah. Bah. Ya, aja nggak apa-apa. Paling nggak kalian tahu Windows, lebih ke Linux ya sebenarnya. Jadi kita boleh mungkin next week kita belajarnya praktek untuk komen Linux yang simpel. Dia sampai install Linux di laptopnya. Laptop saya pakai Win 10 ya, Pak. Sudah, Pak. Baru nggak apa, Pak. Nggak apa-apa kalau ya coba aja sih. Mungkin kayak Fajar, nanti bilang RAM-nya 4 ya. RAM-nya 4 di install Linux enak kok, kencang. 4 tuh udah enak, udah lumayan. Kemarin coba pakai VMware berat, Pak. Iya benar, kalau VM berat banget. VirtualBox. Itu Kalau pakai VM, ya. Jadi kalau pakai VM itu, kalau misalkan kalian masih pakai hard disk, itu berat. Apalagi hard disknya bisa dibilang maksudnya udah lama gitu ya, bukan hard disk baru. Biasanya pasti lama. Nah, kalau saya kebetulan pakai SSD, makanya lumayan cepat nih. Double boot. Iya benar. Bisa pakai SSD 128 cukup, betul. Cuman buat ininya aja, booting up-nya aja. 256 lah, 128 mah mepet. 256 bisa sih, cuman sayang banget. Gitu. Jadi bootingnya di SSD, itunya datanya di hard disk. Saya sih udah pakai, saya install di laptop saya juga,
jadi interest gitu, jadi tertarik sih buat ini apa selalu pakai itu, cuman kayaknya agak-agak susah. Susahnya apa? Susahnya adalah masih pakai Windows di banyak tempat, itu yang susah. Sama saya belum, beberapa file saya kan ada di cloud semuanya, di OneDrive atau di G Drive. Saya belum coba pakai itu juga sih. Belum coba koneksi itu, belum explore lagi ke situ. Soalnya kalau buat sehari-hari, buat tugas, nanti PowerPoint, aman lah, enak-enak, apalagi apa ya, di banyak beberapa ini, kalau saya kan kerja di agensi juga ya, periklanan. Ada beberapa itu mereka tuh malah nggak terpengaruh sama dia Windows atau dia Linux gitu. Karena di filenya semua tuh pakainya Google Doc gitu. Buka aja, buka Google langsung itu sih, jadi nggak terlalu banyak ini, terlalu banyak buka PowerPoint, maksudnya Microsoft PowerPoint atau Microsoft Word-nya. Ini saya pakai SSD 512 di sponsor, sponsorin. Saya juga mau Pak disponsorin Pak. Coba cari kan pada kerja masing-masing nih, kira-kira dapatnya. Oh iya, yang di sini yang bagian IT siapa di kantor, ada nggak? Ada Pak, Mas Ridwan itu Pak. Itu biasanya itu lumayan tuh Mas Ridwan tuh, berarti dia yang punya stok banyak. Sisaan, Pak. Iya sisaan, tapi lumayan kan. Saya di kantor tuh habis tuh banyak banget, habis laptop, terus laptop tas, lagi ada banyak punya sih, disposal aset. Dan biasanya kebetulan apa namanya, ya lagi ada beberapa barang yang perlu di secara asetnya sudah nilai sudah nol, harus di ini ya, dilelang. Mohon maaf, ini saya Rifki Algi Fauzan hadir Pak. Oh iya, Iya tadi habis baru pulang kerja sih Pak. oke, baik. Oke, ada salsa di sini, angkat tangan. Apa? Nah, tadi iya, Rizky sudah apa namanya, ada sudah ini isi link kan ya, absensi. Belum. Ayo udah boleh di ini. Oh, link yang tadi ya Pak? Iya, linknya. Iya udah. Udah, oke. Iya udah. Oke. Salsa di Agustina, ada angkat tangan. Iya ini saya lagi pinjam HP Salsa Pak. Oh. Iya. Kalau Adrian Satya Karim. Salah pencet. Enggak ada nota angkat tangan, mungkin mau nanya. Untuk nanti tugasnya install apa Pak? OS-nya. OS-nya 2, yaitu Windows sama Linux. Lebih tepatnya, sebenarnya saya masih gagal sebenarnya untuk ininya. Cuma kan kalau saya lihat prakteknya Pak Ono ya, Pak Ono bisa gitu, Pak Ono. Linux-nya apa Pak? Ubuntu kah atau Debian? Boleh apa aja. Oh, yang penting Linux. Yang penting Linux. Ya harusnya kalau Linux sih Ubuntu ya. Iya. Kalau Debian ya Debian boleh lah gitu. Installnya satu-satu atau dual boot Pak? Dual boot. Satu kan biasa nih. Oke siap Pak. Saya juga masih Wow.
saya juga masih gagal tadi pagi. Kok pas waktu saya running VM-nya, kok nggak terdeteksi ini si siapa? Si Ubuntu-nya. Dan saya juga baru tahu ternyata di VM itu bisa dijual. Keren-keren. Entah baru sekarang support, apa memang dari dulu support. Ya. Berarti nanti dual bootnya di dalam VN-nya, Pak? Iya, betul. Oh, ya. Adapter berarti dalam VM satu VM kan ada satu Windows katakanlah. Terus nanti adapternya untuk kayak CD-nya ROM itu ada, Pak? Belum So, cek kan? iya, apa namanya? Jadi gini, pas kalian pertama tuh kalau saya lihat itu jadi installnya Windows-nya dulu. Windows sudah keinstall, nanti baru install lagi di virtual mesin yang sama. Kan itu kan kalau kalian klik new itu kan jadi sama-sama di new gitu. Di new-nya si Windows itu baru diinstal si Linux-nya. Jadi mungkin ketika kalian udah selesai install Windows, kayak kalian buat partisi dulu di Windows-nya. Setelah buat partisi di Windows-nya baru di ini lagi apa namanya diinstal. Tapi sebentar, coba saya belum nyoba ininya, belum nyoba apa sih namanya installnya. Maksudnya belum coba install pakai CD itu kebaca atau enggak. Kayaknya sih kayaknya. Karena kalau saya tetap pakai optical drive yang itunya, tapi nanti kita coba dulu deh. Saya coba ambil. Soalnya nanti seumpama si udah keinstall tapi nggak bisa masukin ISO-nya itu, Pak. Oh iya, paham. Di dalam Windows-nya sendiri gitu di VM. Sebenarnya lebih ke sini sih, kalau ya itu tetap bisa sebenarnya. Jadi kalau ketika kalian sudah sini, nah dia tuh ada di sini sebenarnya. Di setting masuk ke optical drive-nya, storage masuk ke sininya, dimasukin Ubuntu-nya. Ketika kalian running, masuk ke Ubuntu-nya, runningnya ini start Ubuntu, jadi Ubuntu dia tampilan. Oh ya. Cuman yang jadi masalah adalah keinstall sudah selesai jadi. Nah, ketika kita running si virtual machine Windows-nya, nah disitulah baru diujinya berhasil nggak gitu. Yang muncul tuh ada Linux dua, dulu atau langsung Windows? harusnya ada dua gitu kan, normal ada dua nih kalau kalian install kan. Jadi Iya, Pak. install Linux dulu biasanya. Biasanya ada dua kan, atasnya Linux dulu, bawahnya baru Windows Iya. gitu kan. Kalau pakai VM, nah ini kita coba lagi praktekkan nih, gimana caranya. Sebenarnya Pak Ono Prof Ono ini udah mempraktekkan apa namanya install Linux. Dia juga coba-coba, ya, kalau saya lihat di videonya. Di sini dia mau bikin buku, atau bikin apa ya, buku tentang Linux. Sekalian buat penelitian kalian, tugas akhir kalian. Mas Fajar kayaknya udah nyicil itu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Mas Rifki asal 7 aja. Katanya kemarin mau mulai. Itu baru katanya kan Pak Rifki. Oh iya. Pak, kalau installnya langsung di laptop bisa, Pak? Nggak perlu
Saya sekalian. Boleh. Nggak apa-apa juga, cuman kan dokumentasinya ya nggak apa-apa sih, pakai video juga. Iya, di videoan Pak pakai handphone Pak. Iya, nggak apa-apa juga. Boleh. Jadi tetap boleh ya Pak, seumpama kita install realnya di Windows kita. Iya, nggak apa-apa juga, sama kok. Mau ada rencana ganti Windows Mas Rifki? Buatan Mas. Enggak, soalnya kan ini posisinya udah pernah ini Pak di dual boot lah. Sekarang masih nyantel di Kali Linux, lupa passwordnya juga. Oh iya. Nggak bisa masuk. Cuma Sekalian, gitu ya. ya. Oke, baik. Benar-benar. Jadi apa namanya? Ya kalau lupa ya minta sekalian sih. Dan memang walaupun contoh saya gini pakai virtual gitu ya, tetap lebih ringan kalau running Ubuntu-nya gitu. Running Ubuntu tetap lebih ringan di ini, lebih ringan aslinya, bukan di virtual box gitu. Mana ya videonya? Kok menghilang? Coba post. Jadi ngerjain kuisnya mudah kan? Di 100 soal Pak. Iya kan, tapi dia nggak ngasih waktu kapan aja. MB memori apa nih? Oh. Terus jadi habis ya boleh. Box. Coba lihat. Kalau yang di Angular itu mereka diajar sama Propono, jaringan komputernya yaitu kalau Propono bilang udah kalian materinya di open course aja, dia bilang gitu. Kalau kalian di sini pakai itu nggak apa-apa juga. Makanya kalau di e-learning saya tuliskan di situ ada 2 jenis perkuliahan. Seperti biasa sama yang open course. Kan itu juga bisa direview loh, apa namanya. Kalau kita buat kuis ada reviewnya, kalian bisa apa namanya print itu ke PDF lalu di save, baru buat modal buat menjadi TS. Kalau TS-nya bagus ya oke, nggak apa-apa. Kalian punya TS misalnya udah bagus nih, 100 juga 100 itu kata saya aja, nggak usah ikut kuliah lagi. Kalau mau dua-duanya mau sebagai cadangan ya oke gitu. Lebih simpel sih nanti sih itu sih ya. Kalau nggak ketika kalian udah dapat sertifikatnya kirim ke saya ya. Saya bisa ngambil sih, bisa ngambilnya cuman 3.000 orang, agak susah nyari, agak susah sortingnya. Maaf Pak, itu sertifikat kuisnya Pak? Sertifikat ketika kalian setelah lulus, setelah dapat ininya, dapat UASnya. Yang di open source-nya Pak? Iya betul. Nah kalau di situnya nilainya bagus, dapat saya udah sertifikat A. Toh kan teman-teman sama aja ya ininya apa kan dari Prof. kan bilang kita apa namanya yang apa kampus merdeka. Nah konsepnya apa ya, ini kalian bisa belajar anywhere and everywhere, udah lengkap dengan itunya, nggak perlu takut untuk salah menulis, salah ngisi, bisa diulang sampai apa namanya, sampai benar-benar bagus. Setelah itu baru
dapat sertifikatnya. Kalau di sini saya lihat materinya banyak nih, nggak kelar, nggak kelar ngajarin. Paling lambat kapan? Sebelum UTS. Ini tugas ada 2 sih harus. Paling sama comment line nanti tutorial comment line itu aja. Jadi paling lambat sebelum UTS nanti saya buat apa namanya tugasnya, tinggal di submit linknya. Jadi mau masing-masing. Iya, siapa yang mau tanya? Pak, mau tanya Pak, itu untuk tugasnya itu hanya untuk instalasi saja kan Pak? Iya betul. Tutorial instalasi Windows sama Linux dual boot gitu kan. Cuma itu aja. Kalau emang udah selesai bisa udah oke, nggak apa-apa. Dan kita Maaf Pak, semi format. ini tugasnya sendiri Yes, atau kelompok Pak? Nah itu tadi kan ada yang bilang mau masing-masing atau mau kelompok. Kalau sanggup masing-masing ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau kelompok juga nggak apa-apa juga. Makanya saya paling nggak kan minimal maksimal 2 orang nih. Nah yang mau masing-masing siapa, ini juga siapa gitu. Itu aja sih. Maksudnya kenapa saya bilang kelompok, takutnya ada yang secara ininya nggak apa ya, mungkin device-nya nggak ada atau gimana. Cuma itu aja sih. Takut secara alatnya kalian nggak punya, itu aja sebenarnya. Makanya dibuat kelompok paling nggak ada 2 orang. Tapi kalau tadi bilang ada yang mau sendiri, ya nggak apa-apa. Mau sendiri oke, mau kelompok juga oke. Untuk ininya, linknya kemana? Linknya nanti diupload ke ini, ke mana? Ke e-learning. Jadi saya ngeceknya dari situ aja. Upload e-learningnya nanti saya kasih nilai di situ langsung. Jadi kalau ada ini tinggal download, oh nilainya ini kasih ke BAK, ini loh, BAK kasih BAK bagian akademi, BK bukan, ya BAK. Nah di sini udah ini manajemen. Oh iya Pak, mau tanya Pak. Iya boleh, silakan. Seumpama pakai real langsung kan kita udah seumpama kita udah ada Windows 10-nya ini Pak. Nah, terus kalau seumpama langsung install yang Linux aja gimana Pak? Jadi yang Windows 10 udah pakai itu atau harus install ulang juga? Oh nggak perlu. Jadi yang Windows 10-nya kamu bisa coba pakai VM aja. Oh iya pakai VM yang Windows 10. Yang Linux-nya bisa pakai langsung. Oh ya, berarti 2 kali ya Pak. Install Windows di VM di capture sampai selesai terus baru yang Linux langsung ya Pak. Betul, benar. Iya. Oke, siap. 2 kali, betul. 2 kali. Nanti ada lagi ya sama tugas tapi nanti lah. Kalau saya kan untuknya materinya profesional lebih banyak ke praktek ya. Teorinya jarang. Kelas karyawan selain Nur sama Reza yang pernah ke kampus,
Selain Reza sama Nur. Ada yang pernah ke kampus belum? Pak Soleh tuh sering ke kampus, Pak. Iya, sama Pak Soleh. Oh iya, Soleh. Saya ketemu kemarin. Sempat ngobrol sama Soleh. Selain 3 orang itu, saya Reza, Nur sama Soleh, ada yang pernah ke kampus? Saya juga, Pak, pernah. Saya sering. Oh iya, saya ingat. Apa memang kerja di kampus juga? Gitu. Ini 50-30 kita apa ya, 20 aja deh. Oh ya, VM nggak kelihatan. Sorry. Ini jadi apa namanya, buat praktisi dulu di situ. Nah, di sini dia nih. Oke. Nah, di sini kalau kalian mau lihat, ini ada maunya. Cara 2 di VM. Ini maunya yang buat ini.
Ini udah, setelah ini baru di shutdown lagi. Shutdown. Baru masukkan ke Ubuntu. Rasakan. Di sastra ini baru tersetting storage ada ke Ubuntu. Kesalahan kami warna Ubuntu dia. Karena bootingnya warna ke Ubuntu dulu. Oh. Dia Ubuntu, tapi di atasnya adalah Windows. Jadi si jenis apa namanya virtual file virtualnya adalah Windows yang salah di dalamnya lagi dengan Ubuntu. Kalau mau kalian install kali Linux juga nggak apa-apa. Bagi yang ini modul.NET Linux is okay, mau Debian boleh, Red Hat juga boleh. Kalau emang adanya Red Hat mungkin di kantornya itu pakai Red Hat, itu juga boleh juga, nggak apa-apa. Itu harus dong. Ayo, gue mau. Ini punya gue. Gue punya.
8 juta orang. Kita install. Buatkan new. Nah, di sini akan minimize saja download update, kalau sudah download nanti aja. Kalau yang mau tapi pakai tinggal di sini aja. Next. Nah, di sini kalau kalian mau bisa langsung ini, bisa karena kita pakai. Nah, kenapa saya bilang salah di situ, karena dia prakteknya nanti beberapa praktek ya dia butuh dia mati lebih ringan kalau misalnya kita pakai Ubuntu langsung di dalam pakai virtual gitu. Baru di sini ada ini kita bisa pakai set area dulu, set area 448 4 aja lah. Nah, habis itu kalian bisa buat apa namanya satu orang sama ini sama desktopnya. Jadi kalau di Codex ada dua ini ya, ada 3. Satu si swap, 2 adalah root, itu kayak apa sih namanya ini root. Pointing-pointnya kayak sistem C kalau di Windows itu. Misalkan rootnya ada 17 10.
di sini kelihatan ini TFS-nya Windows-nya, ini TFS-nya juga. Ini yang apa namanya? Stop kosongnya. Nah, lalu ini udah, ini swab, ini harus satu lagi buat kombinasi kita selesai 7 dulu. Oh iya, cuma 15 ya. 15 IPA. Ingat tinggal 700 mega. Benar. 7 giga. 7 giga buat si home-nya. Atau kalian mau buat ini pun nggak jadi masalah, jadi satu semua di sini home-nya. Oke. Ikut form udah, rootnya udah, swap udah, baru tinggal kita install. Installnya kemana? Terus di ini di rootnya, berarti yang SD A6, baru di install. Ini kita kasih banyak free aja. Semua di sini. Ya, saya tinggal sebentar ya.
Baik, sedikit lagi.
Sedikit lagi. Ya.
Nah, dia. Saya nggak tahu misalnya salahnya di mana Mas baca video. Saya coba lagi. Oke, kalau gitu ada yang lagi tanya? Kalau tidak ada, untuk yang apa namanya tugas boleh kelompok boleh mandiri, silakan tentukan kelompoknya siapa. Nanti saya buat ininya apa namanya assignment-nya yang di e-learning yang akan upload aja linknya. Boleh ke YouTube, boleh ke apa? YouTube boleh, ke Gdrive boleh, Tokenami juga boleh. Oke, saya coba cek ini. Oke. Kalau gitu, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih ya Pak. Selamat malam. Salam. Kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak.